Oke. Nah, sorry, lanjut ya. Kita bisa lihat kalau node A di sini terhubung ke ground kan. Artinya kita bisa ambil konklusi kalau V plus sama dengan VA sama dengan 0. Sedangkan karena kita tahu V plus sama dengan min, kita juga bisa tulis VB sama dengan VB, sorry. Kita bisa tulis V min sama dengan V plus sama dengan 0. Dan ini tuh sama dengan VB. Jadi di sini tuh 0 volt, di sini tuh 0 volt. Ini tuh biasanya ada sebutannya, biasanya ini apa ya, kayak virtual ground gitu. Jadi VB ini kayak ground karena dia 0 volt juga, dia sama kayak VA. Nah, kalau kita udah punya dua hal ini, kita kan bisa lihat ya, di sini kan V1. Sini V1. Sedangkan di sini V2 kan. Dan kita juga tahu arus yang ngalir di sini kita anggaplah I. Dan arus yang ngalir di sini kita anggaplah I juga. Dan karena sifat yang pertama, nggak ada arus yang di sini kan. Di sini nggak ada arus. Jadi kita bisa anggap dua ini tuh sama. Arus yang ngalir di sini tuh sama semua. Kayak gitu arusnya. Sorry agak beda. Nah, kayak gini arusnya sama. Nah, kita bisa susun persamaan kalau gitu. Nah, di arus di resistor itu kan sama dengan, ini kan hukum ohm ya, sama dengan V sama dengan IR kan. Alias kita tahu V1 dikurang, nah VB sama dengan IR. Dan kita tahu VB sama dengan 0. Jadi kita dapat V1 sama dengan IR. Oke, ini persamaan pertama kita. Dan kita juga punya butuh arus induktor. Nah, kalau arus induktor gimana? Rumusnya agak kompleks. Kita tahu arus induktor tuh IL sama dengan 1/L integral VL fungsi T dt plus I0. Dan karena nggak dikasih tauin, kita asumsi aja I0 ini 0 gitu. Ini 0 anggaplah. Nah, IL ini apa? IL kan arus yang kita pengen kan? Berarti ini I. Sama dengan 1/L. L kan nilai variabel kan? Apa nilai yang dimisalin. Habis itu, nah, VL itu apa? VL itu kita lihat arah arusnya. Arus dari kiri ke kanan kan? Berarti VL itu juga dari kiri ke kanan. Artinya 0 dikurang V2. Artinya 1/L integral 0 dikurang V2. Titik. Alias I sama dengan min 1/L integral minusnya udah di luar, sorry. Integral V2 dt. Nah, tapi kan kita tahu ya, kalau kedua arus ini sama. Alias ini kita bisa tulis ulang kalau I sama dengan V1/R. Dan ini tuh 1. Ini 2. Dan 1 sama dengan 2. Alias V1/R sama dengan min 1/L integral V2 dt. Nah, kita kan dapat persamaan order 1 ya sekarang ya. Kita tinggal turunin aja kedua sisi. Jadi kita dapat 1/R dV1/dt sama dengan min 1/L. Nah, ini kan jadi hilang integral ya, V2 dt. Jadi kita dapat V2 sama dengan min L/R dV1 dt. Dan ini jawaban kita. Ini kita dapat V2 dalam fungsi V1. V2 sebagai fungsi V1. Dari V1. Nah, terus kan ditanya ini rangkaian apa ya? Kita kan bisa lihat di sini ada turunan kan. Kalau output kita merupakan turunan dari input, itu kita bisa lihat ini sebuah diferensiator. Op-amp. Nah, itu buat nomor 2, caranya kayak gitu. Kira-kira ada pertanyaan? Mungkin kalau ada pertanyaan boleh silahkan dipotong aja ya. Oke, mungkin gue lanjut ke nomor 3. Nomor 3, kita dikasih rangkaian yang Isi lu sederhana. mau nanya. Oh, sorry, boleh. Gue mau nanya. Tadi itu VB kenapa sama dengan nol? VB sama Tuh. dengan 0. Oh, Iya. kita tuh punya dua sifat di op-amp. Yang pertama adalah arus yang masuk di terminal op-amp. Jadi kalau gue punya op-amp ideal, nih gue gambar ya. Di sini nih min ya, sini plus. Nah, ada dua sifat. Arus yang di sini itu sama dengan 0. Dan tegangan di sini sama. Jadi V min harus sama dengan V plus. Nah, kan kita lihat ya. Kalau di sini tegangan di A kan ground ya. Berarti A tuh 0 kan. Kalau A-nya 0, karena sifat kedua, maka B-nya juga 0. Begitu sih maksudnya. Kira-kira paham nggak? Ya, oke, Bang. Makasih.
Oke. Kalau gitu, oke, gue lanjut ya, nomor 3. Nah, di sini ini mungkin soalnya cukup sederhana. Dia tentang Tiffany Norton. Kayak biasa lah, kita disuruh nyari RTH, VTH, sama berapa nilai beban yang harus, sama transfer daya maksimum. Mungkin paling gampang dulu kita nyari RTH. Kalau RTH pertama, cara sederhananya, kalau misalnya sumber tegangan kita anggap short dan kita open circuit ini, jadi kita bisa lihat kayak gini. 10, 15. Sedangkan ini tuh 5. Dan kita ingin ngitung tegangan di antara sini. Dan ini kan seri paralel biasa ya. Kita benernya lihat dulu ini R paralel tuh berapa. Gue cepat aja ngitung paralel. 10 paralel 15 tuh 6. Dan kalau kita dapatkan ini paralel, sekarang seri sama yang 5. Berarti totalnya 5 ditambah 6 sama dengan 11 ohm. Dan kita dapat RTH sama dengan 11 ohm. RTH mungkin cukup standar ya kalau RTH-nya. Dan VTH juga di sini cukup standar gara-gara nggak ada sumber dependen. Kalau RTH kita tinggal lakuin yang sama, tapi sekarang tegangannya nggak kita hapus. Ini sekarang tetap kalau nggak salah 100 volt tadi ya, 100 volt. Ini 10 ohm. Ini 15 ohm. Dan ini 5 ohm. Dan kita pengen hitung tegangan di sini. Nah, gampang gimana? Kan ini kan open ya. Di sini kan open circuit di sini. Artinya di sini nggak ada arus. Artinya resistor ini nggak punya voltage drop. Kita bisa anggap dia tuh nggak ada. Nah, kalau kita bisa anggap dia tuh nggak ada, artinya tegangan di sini sama tegangan di sini itu sama. Di sini juga VTH. Sama dengan VTH. Nah, ini kan cuma sekedar 2 resistor doang kan. Kita bisa pakai voltage divider. Berarti VTH sama dengan 15 dibagi 10 plus 15 dikali 100. Dan ini tuh dapetnya 60 ya kalau nggak salah. 60. Oke. Ini dapatnya 60 volt. Itu buat VTH. Dan daya maksimum. By definition, daya maksimum saat load sama dengan alias sama dengan 11 ohm. Nah, itu buat nomor 3 ya kalau nggak salah tadi. Iya, tadi nomor 3. Oke, kan itu Tiffany Norton. Nah, ini sebenarnya materi UTS ya sebenarnya. Mungkin dikeluarin lagi sama pas UASnya. Oke. Terus habis itu kita ke nomor terakhir. Buat yang Tekom ada 4 nomor ya lalu. Nomor terakhir tentang rangkaian RC. Nah, kita bisa di sini lihat pada T sama dengan 0 saklar ditutup. Berarti dia closing switch, awalnya terbuka. Sebelum saklar ditutup, terdapat tegangan sebesar 4 volt di kapasitor. Oke, mungkin ini kan rangkaiannya ada 2 resistor ya. Sedangkan rangkaian RC biasa kan yang langsung pakai rumus, kita kan biasanya lihatnya tuh 1 resistor kan. Nah, mungkin kayak gini kelihatannya kan, yang nggak ada baterainya. Nah, ini kan kalau kalian perhatiin, 2 resistor ini kan dalam paralel ya. Atau kalau kita bisa gambar ulang, bentuknya tuh kayak gini. 6 kilo, 6 ohm, 6 kilo ya. 6 kilo ohm. 3 kilo ohm. Dan di sini kapasitor 5 mu-nya. 5 mikronya. Artinya kan ini paralel ya, kedua resistor ini. Jadi kita bisa dapat R ekivalen sama dengan berapa? 6 paralel sama 3 tuh masalah 2 deh. Hasilnya 2 kilo ohm. 6K paralel 2K. 2K. 3K sama dengan 2 kilo ohm. Nah, kalau gitu kan ini kan udah jadi rangkaian biasa kan? Jadi rangkaian biasa. Di mana kita bisa ngitung time constant ya. Tahu sama dengan apa? Tahu sama dengan RC. Sama dengan 2 dikali 10 pangkat 3 dikali 5 dikali 10 pangkat 6 alias sama dengan 0,01 detik. Nah, kalau kita udah dapat time constant ya, buat rangkaian RC sederhana, kita langsung bisa pakai rumus jadinya, yaitu V sama dengan V0 E pangkat min tau per RC. T per tau atau tau per RC. Tadi tegangan awalnya kan dikasih tauin ya, yaitu 4 volt. Berarti ini sama dengan 4 dikali E
pangkat min T dibagi 0,01 alias 4 dikali E pangkat min 100 T. Ini buat tegangan kita. Oke. Dan yang terakhir diminta arus di resistor 6 kilo ohm. Nah, V ini kan kebetulan ketiga komponen ini paralel kan. Ketiga komponen ini kan paralel ya. Kalau bisa dilihat dari sini. Alias yang kita bisa ambil kesimpulan itu tegangannya semua di sini sama. Di sini tegangannya sama semua. Alias V sama dengan tadi apa? 4 dikali E pangkat min 100 T volt. Nah, karena ini kan rangkaian resistor biasa ya, artinya hukum Ohm tetap berlaku. Alias V sama dengan IR, di mana V-nya tuh ini. Jadi kita bisa 4 dikali 4 dikali E pangkat min 100 T sama dengan I dikali R-nya tuh 6 kilo ohm kan. Alias I kita sama dengan 4/6 kali 10 pangkat. Ini kok minus ya? Min 3 E pangkat min 100 T. Atau dijadiin desimal. Harus dijadiin desimal ya kalau Bu Retno ya guys. Infonya gitu. E pangkat min 100 T. Dan ampere. Ini buat arusnya. Oke. Itu buat soal yang tekom. Ada 4. Kira-kira ada pertanyaan? Habis ini gue pengen lanjut soal dari yang jurusan lain juga. Oke, kalau gitu gue lanjut dulu ya. Gue pengen bahas satu soal biom dulu. Soalnya kebetulan, soalnya kebanyakan sama, tapi yang di tekom tuh nggak keluar yang fasor. Yang fasor tuh nggak keluar. Jadi gue pengen ngambil satu soal fasor dari soalnya biom ini yang tahun lalu. Ini mungkin soalnya agak lebih kompleks ya. Jadi pertama kita dikasih sirkuit AC tersebut. Nah, kita disuruh hitung besaran arus I dan sudut fasornya. Jadi kita di sini pakai fasor ya. Komponen R, C, dan L. Ini arus-arusnya. Nah, pertama apa yang kita lakuin? Pertama, kalau fasor, pertama kan kita selalu pengen ngubah ke bentuk fasornya. Nah, kita lihat dulu. Ini kan ada sin, ini ada cos kan. Kita pengen ngambil salah satu aja. Antara sin atau cos gitu. Jadi salah satu yang sin kita ubah jadi cos, salah satu yang cos kita ubah jadi sin. Nah, sebenarnya biasanya orang pakai cos, tapi pakai sin juga nggak apa-apa. Dan kebetulan di sini udah makainya sin sih. Jadi gue pengen ngubah dulu cosnya jadi sin. Nah, 2 sin 100T kan tetap ya. Jadi langsung aja 2 sudut 0. Karena di sini nggak ada sudut kan. Nah, tapi yang berubah tuh 1,5 cosnya. Cos sama dengan sin plus 90 derajat kan. Berarti ini dapatnya 1,5 sudut 90 derajat. Nah, begitu kurang lebih. Ini buat tegangan fasornya. Nah, habis itu kan kita lihat dari sini kan. Kalau omega sama dengan 100. Yang artinya kita bisa nemuin semua nilai impedansinya. Kalau ZR kan tetap ZR ya. ZR sama dengan 10. Nah, ZL-nya gimana? ZC atau ZL berarti kan sama dengan J omega L kan. Berarti J dikali 100 dikali L-nya itu 0,1 sama dengan 10 J 10 ohm. J 10 ohm. Dan yang terakhir ZC sama dengan 1 J omega C kan. Sama dengan 1 J dikali omeganya 100 dikali C-nya 2000 ya. 2000 2000 ya. Kayak 2000 kali 10 pangkat 6. Ya kan? 10 pangkat 6. Dan ini kalau kalian hitung dapatnya min J5. Dan ini sifat dari bilangan kompleks kalau 1 J sama dengan min J. Emang sifatnya kayak gitu sih. Karena kalau dibayangin tuh kan 1 J dikali J per J ya. Sama dengan ini kan jadi min 1, min J gitu. Min sifatnya ini. Oke, kalau kita udah dapat nilainya dalam fasor, kita bisa gambar ulang rangkaiannya biar lebih enak. Jadi kan pertama kita ada sumber arus tadi. Jadi ini yang ini 2 sudut 0. Kita di sini ada resistor 10. Di sini kita ada kapasitor min J5. Dan di sini kita terakhir ada induktor J10.
Dan ini sumber arus rakelnya. 1,5 sudut 90. Nah, kalau kita udah dapet ini gimana caranya? Ini tuh sama persis kayak KCL, KVL biasa. Cuman sekarang kita dalam bilangan kompleks. Jadi mungkin agak lebih ribet ya perhitungannya ya. Nah, kita kan sebenarnya terserah pakai apa. Dan kebetulan di sini gue milih pakai mesh aja. Sini mungkin kita kalau mesh kita bisa bikin 3 ya. 1, I1, I2, I3 gitu. Ini I1, I2, ini I3. Dan, nah yang ditanya apa tadi? Ada IR, ada IC, sama ada IL. 3 ini yang ditanyakan, yang kita inginkan. Nah, kan udah ada 2 buah ya sumber arus yang kena di mesh. Jadi kita udah tahu sebenarnya kalau misalnya I1 sama dengan 2 sudut 0 kan. Dan kita juga tahu kalau I3 itu sama dengan min 1,5 sudut 90. Atau kalau minusnya mau dimasukin ke sudutnya juga boleh. Soalnya kan fasor ya. Min 90 aja deh nggak apa-apa. Nah, berarti yang berubah cuman di mesh 2. Di mesh 2 kita bisa nyusun persamaan. Persamaan dari sini, berarti ini I2 dikurang I1 dikali 10. Berarti dapat I2 dikurang I1 dikali 10. Terus yang kena kapasitor cuma min J5 ditambah min J5. Jadi dikurang J5 dikali I2. 10 di depannya. Lebih suka kayak gitu. Nah, dan yang terakhir itu tuh I2 dikurang I3 dikali J10 sama dengan 0. Nah, kan kita udah tahu ya I1 sama I3-nya berapa. Jadi kita tinggal masukin. Jadi kita dapat 10 I2 dikurang 2 sudut 0 dikurang J5 I2 masih kita nggak tahu I2 berapa. Ditambah J10 I2 ditambah 1,5 sudut 90 derajat sama dengan 0. Kalau kita jabarin jadi gini. 10 I2 dikurang 20 sudut 0 dikurang J5 I2 tambah J10 I2 ditambah, nah ini agak panjang, 1,5 J10 ditambah. Nah, ini kita lihat nih. Di sini kan ada J ya. Di sini sedangkan ada sudut 90. Ini kan kayak dua notasi yang berbeda ya. Yang satu tuh rectangular, yang satu tuh polar. Nanti kita harus ubah ini biar dua-duanya rektangular. Nah, gimana caranya? Kan kita tahu ya, kalau J itu tuh J sama dengan 1 sudut 90 derajat kan. Jadi kita bisa tulis kayak gitu. Jadi 10 sudut 90 derajat. Dalam kurung I2 ditambah 1,5 sudut 90. Dan kita bisa lakuin yang sama buat yang ini. Di sini kan ada juga kan. Jadi ini 5 ya 5 sudut 90 I2. Di sini juga sama. Ini jadi 10 sudut 90 10 I2 juga. Oke. Wait. Ya benar. Mungkin habis gua lanjut ke atas. Sorry. Nah, di sini kan kalau kita perhatiin ya, semua udah dalam I2 kan. Yang artinya kita bisa nyelesain persamaan ini. Cuman yang agak masalah tuh ya ini tuh jelek kan ya. Bisa dibilang ini rada jelek lah gitu. Soalnya dia rada berantakan. Jadi kita harus nyelesain persamaan yang rada berantakan ini. Ini kok double? Sorry, ini double gue nulisnya, makanya tadi bingung. Maaf. Nah, kita harus nyelesain persamaan yang agak berantakan ini. Coba kita pelan-pelan kita rapihin persamaannya dulu. Jadi itu dapat kayak gini. Kita dapat kayak gini. Min 5. Wait, sebentar ya, sorry. Gue agak salah kayaknya. Ada yang salah sedikit, sebentar. Kayaknya dari... gue ubah fasornya nanti aja deh. Ini agak berantakan jadinya soalnya. Nah, kalau kita dari sini, kita nanti dapat kayak gini.
Jadi ini tuh J5. Nah, ini kan I2, ini min J5 I2, ini plus J10 I2. Berarti kan dapat plus J5 I2 plus 10 I2. Sorry, tadi gue salah di sini ya. Tadi ada yang min, ada yang plus. Plus 10 I2 dikurang 20 sudut 0 ditambah 1,5 sudut 90 dikali J10. Oke, ini baru benar. Sorry, tadi gue ada yang salah. Nah, ini baru kita bisa selesain. Tadi kita lakuin hal yang sama, yang J kita ubah dulu jadi bentuk rektangularnya, dan di sini kita bisa faktorin. I2 J5 plus 10 dikurang 20 sudut 0. Nah, kita ubah ini, itu tuh jadi, nah, J kan jadi 1 sudut 90 kan. Berarti ini tuh, di sini tuh, jadi 1,5 sudut 90 dikali 10 sudut 90. Nah, kalau fasor, magnitudnya dikali, sedangkan sudutnya ditambah. Jadi kita tuh bakal dapat di sini adalah 15 sudut 180. Alias ini min 15, boleh dibilang kayak gitu sih. Tapi tetepin aja. Plus 15 sudut 180 derajat sama dengan 0. Nah, ini tuh tinggal I2 sama dengan yang ini. 20 sudut 0 dikurang 15 sudut 180 dibagi J5 plus 10. Nah, mungkin ini agak ribet ya sebenarnya. Soalnya kan ada yang fasor, ada yang segala macam. Sebenarnya kalian kalau punya kalkulator yang 991 itu di situ tuh ada mode kompleksnya. Di mana kalian bisa langsung tulis persamaan ini terus nanti langsung dapat. Jadi nggak harus ngubah-ngubah aneh-aneh lah pakai arkan-arkan gitu. Terus nanti langsung dapat, tinggal dimasukin ke kalkulatornya. Dan ini tuh kalau misalnya habis gue hitung tuh, ini hasilnya, misalnya gue pakai kalkulator ya, langsung dapat 3,13 sudut min 26. Kalau ngitung ini tuh emang pakai kalkulator aja, dia jauh lebih cepat. Nah, kan itu dapat I2-nya kan. Kita tuh mau nyari ketiga I yang kita pengen tadi. Jadi kita pengen nyari IR, kita pengen nyari IL, dan kita pengen nyari IC. Nah, tadi kan kita dapat ya, kalau misalnya di sini IR itu berarti kan sama dengan I1 dikurang I2. Nah, IR sama dengan I1 dikurang I2. I1 tadi 2 sudut 0 kan? Dikurang I2 yang baru kita dapat 3,13 sudut min 26. Lagi-lagi ini bisa langsung pakai kalkulator dan hasilnya tuh 1,61 sudut 119,74 derajat. Oke, ini buat IR. Sama kita lanjut lagi ke IC. Nah, IC kan sama dengan I2 ya, berarti sama dengan ini kan. 3,13 sudut min 26,57 derajat ampere. Oke. Dan IL. IL, kalau kita lihat, IL itu kan ke bawah ya, berarti sama dengan I2 dikurang I3. Berarti kita dapat 3,13 sudut 26,57 dikurang min 1,5 sudut 90. Lagi pakai kalkulator, kita dapat hasilnya itu adalah 2,80 sudut 2,05 derajat ampere. Oke, ini buat salah satu soal biom tentang RLC ya. Kalau gitu mungkin gue lanjut ke soal yang elektro. Nah, ini buat yang elektro mungkin tingkat kesulitannya agak lebih sulit ya. Mulai dari nomor 1 aja. Sebenarnya gue tuh agak kurang ngerti sebenarnya, kayak soalnya gue RL1 elektro tuh nggak sama Ajinur. Jadi yang diajarin tuh kayak gimana. Soalnya yang ini tuh butuh sedikit analisis sebenarnya. Analisis buat ngedapetin persamaannya. Nah, ini kan ada induktor, ada kapasitor, dan ada sumber tegangan. Yang artinya nih tuh second order circuit. Second order circuit. Nah, kita tuh artinya harus bisa nyusun persamaan kayak biasa, tapi sedangkan kita pakai persamaan order 2 yang ada. Nah, pertama mungkin kita ngebikin dulu persamaannya ya.
Jadi kita bisa lihat kan, kalau di sini kan, kan gambarnya gue pakai lagi aja kali ya. Di sini kita bisa, ini kan V in kita, ini 4 ohm. Di sini ada kapasitornya 0,125 farad. Aduh. Dan di sini ada induktor dan satu buah resistor. 0,5 Henry. Dan resistor terakhir 1 ohm. Dan kita tuh pengen nyari VO sebagai tegangan di resistor 1 ohm ini. Sebagai fungsi dari waktu. Nah, kita di sini bisa pakai analisis mesh. Dimana nih kan I1 ya. Ini I3 kita anggap ini I2 gitu. Di sini not A. Kita kan bisa KCL di mana kita peroleh I1 sama dengan I2 ditambah I3. Nah, kan step-step dari analisis not biasa, kita definisiin tegangan buat keempat sih bahkan ya, keempat komponen tersebut. Pertama kita bikin dulu persamaan tegangan di I1. Di I1 kan ada resistornya. Di kiri itu V in, di kanannya itu adalah VA. Berarti V in dikurang VA sama dengan 4I1. Kan V sama dengan IR. Berarti di sini kita dapat I1 sama dengan 0,25 V in dikurang VA. Oke, kita simpan dulu persamaannya. Kita bisa lanjut ngelakuin yang lain. Kita bisa cek arus pada kapasitor. Nah, arus pada kapasitor, kita tahu kan sama dengan IC kan? Jadi kita bisa anggap IC. Nah, arus kapasitor rumusnya apa? dCV per dt kan? Dan di sini kita dapat C-nya itu 0,125. D. Nah, VC itu apa? VC berarti kan VA dikurang 0 kan? Berarti VA. dVA per dt. Oke, dapat persamaan kedua. Nah, setelah itu ini ada yang unik, di mana kita ada resistor 1 ohm yang langsung masuk ke ground. Jadi kita bisa definisiin, anggaplah di sini kan VO ya. Berarti kan di sini Di sini kan VO ya. Berarti resistor 1 ohm kita bisa dapat persamaan yaitu VO sama dengan di sini arusnya apa? I2 kan? I2 dikali 1. Alias kita dapat VO sama dengan I2 dikali 1. Dan terakhir adalah arus pada induktor. Ini mungkin agak ribet karena di sini kita lihat kan, kalau misalnya tegangan di induktor VL sama dengan 1/L integral VL fungsi T DL dt tambah I0. Sedangkan kalau I0-nya nggak perlu kita peduliin dulu sih, karena ini nanti bakal diturunin juga. Jadi kita nggak usah peduliin I0-nya. Nah, VL ini apa? VL ini kok V sih? Ini I ya, sorry. Oke. Nah, ini apa? VL ini apa? VL kan kalau kita bisa lihat di sini kan ada VA kan, di sini VO kan. Berarti kita bisa anggap dia VA dikurang VO. Berarti IL sama dengan 1/L integral VA dikurang VO dikali dt. Dan kalau kita masukin L-nya tuh 0,5 Henry, berarti 1/L kan 2 ya. Nah, di sini 2. Terus kita bisa gabungin semua persamaan tersebut. Kita bisa gabungin semua persamaan tersebut. Bentar ya. Ini kan I1 ya. I1 sama dengan VN dikurang VA.
Sedangkan, nah, di sini, sebentar. Ini kan sama dengan I2 ya. I2 kan. Ini tuh, bentar. Kan I1 sama dengan 0,25 V-in dikurang 0,25 VA. Sedangkan karena di sini I2 sama dengan VO, berarti kita di sini dapat VO sama dengan 2 integral VA min VO. Oh sorry, tadi gue lupa ada satu persamaan lagi. Ini kan bisa dipakai ya persamaannya masuk ke sini ya. Oke, nah ini kita kan mau dapat, kita kan pengen nyatakan VA sebenarnya ya. Berarti ini kita bisa turunin ke dua sisi. Jadi kita dapat nanti bentuknya kayak gini. dVO per dt sama dengan 2 VA min 2 VO. Yang alias kita bakal dapat VA sama dengan, nah kita kan tinggal pindah ruas kan ya. 0,5 dVO per dt dikurang, ditambah saja, ditambah VO. Oke, ini persamaan VA kita. Nah, VA kan kita bisa masukin dalam sini ya. Berarti ini sama dengan 0,25 V-in dikurang. Nah, kalau kita masukin nih bakal dapatnya lebih segini. 0,03125 dVO per dt dikurang 0,25 VO. Ini I1. Nah, I2 juga I2, I1. Dan I2 kita juga bisa masukin I3, sorry. I3 itu tadi kan kita udah sebutkan 3 sama dengan apa ya? Nah, artinya kita bisa masukin kalau misalnya I3 itu sama dengan 0,01525 D kuadrat VO per DT kuadrat ditambah 0,125 dVO per dt. Ini tuh I3 tuh datang dari si kapasitor ini. Nah, kan ini kan IC sama dengan I3. Jadi kan tadi kan kita dapat VA kan. VA di sini dan VA kita turunin lagi sekali lagi. Artinya nanti ini jadi persamaan order 2. Dan habis itu nilainya kita kali sama 0,125. Makanya bisa dapat persamaan I3 ini. Setelah itu kita tinggal dapetin I2-nya. Kan kita tadi ada persamaan node kan. I1 sama dengan I2 plus I3. Nah, kebetulan karena ini agak, ini kan banyak aljabar ya sebenarnya ya. Gue bakal skip aja ke jawabannya. Ini kan basically tinggal kalian masukin I1 ke sini, I3 ke sini, terus nanti dapat I2-nya. Nah, bukan, dapat I2-nya. Nanti lu masukin lagi, kalian masukin lagi I2-nya, terus nanti jadi persamaan yang dalam V-in dan VO aja. Dan hasilnya tuh kayak gini bakal nanti. Hasilnya tuh kayak gini, 0,6125 D kuadrat VO per dt kuadrat plus 0,625 dVO per dt plus 5 VO sama dengan 0. Plus 5 VO sama dengan 0. Oke. Sama dengan V-in, sorry. Sama dengan V-in. Ini buat complete equation kita. Nah, mungkin ini harap partikel selesai ya. Ini bagian yang agak yang susahnya dari RLC ini. Nah, kalau udah selesai ini, kita gimana caranya? Pertama, kita tuh pengen, kita kan ada dua respons ya. Ada natural response, atau ini homogeneous disebutnya. Kalau kalian belum belajar matek, nanti disebutnya homogeneous. Dan ada particular response. Atau ini disebutnya biasanya force dia biasa disebutnya ya. Nah, kalau yang buat homogeneous dulu, homogeneous itu terjadi saat ini right hand side sama dengan 0. Jadi kita bisa langsung aja masukin ini sama dengan 0. Nah, langsung aja kita buat persamaan karakteristik di mana 0,0625
S kuadrat ditambah 0,625S ditambah 5 sama dengan 0. Nah, ini kan kita bisa nyari rootnya kan. Berarti S kan sama dengan rumus ABC kan. Rumus ABC. S sama dengan min 5 plus min J akar 55. Ini bisa dimasukin kalkulator aja, nanti dapat segini. Kalkulator, kalau kalkulator 991 tuh langsung ada fitur buat rumus ABC-nya. Nah, kita bisa lihat bentuknya tuh imajiner. Jadi di OD order 2 tuh bisa ada 3 bentuk, tergantung rootnya, tergantung determinannya. Ada D sama dengan 0, D itu real, dan D itu imajiner. Dan kita kebetulan dapat D-nya imajiner. Yang alias bentuknya tuh kayak gini nanti. Bentuknya E pangkat alpha T dalam kurung A cos omega T ditambah B sin omega T. Nah, alpha tuh apa? Alpha tuh yang ini. Ini tuh alpha sama dengan min 5 dan omega sama dengan akar 55. Jadi di sini kita langsung dapat VO fungsi T. Ini yang homogeneous sama dengan E pangkat min 5T dalam kurung A cos akar 55 T ditambah B sin akar 55T. Nah, terus buat force response-nya. Force response berarti kan kita tinggal anggap udah nggak ada yang berubah kan. Berarti kita bisa anggap, ini nggak muat lagi. Sebentar ya, gue mau tambahin halaman lagi. Nah, buat force response, kita kan bisa anggap kalau ini tuh udah nggak berubah. Tapi V-in-nya nggak bisa kita ignore. Kita tahu kalau V-in sama dengan unit step function, alias V-in sama dengan 1 saat T lebih besar dari 0. Nah, kita tinggal masukin di sini 5 VO sama dengan 1, dapat VO sama dengan 0,2 volt. Dan ini tuh buat force response-nya. Alias complete response kita itu sama dengan jumlah dari keduanya. Alias VO sama dengan 0,2 plus E pangkat min 5T A sin omega T, sin akar 55 ya. Sin akar 55T B, tadi cos dulu. Sin akar 55T. Oke. Nah, setelah ini kan kita masih ada 2 hal lagi ya. Masih ada A, masih ada B. Sedangkan kita nggak pengen dong masih ada konstanta di dalam persamaan kita. Nah, kalau gitu kita bisa pakai initial condition. Sedangkan di sini kan nggak dikasih initial condition ya. Berarti kita bisa asumsi awal itu sistemnya at rest, alias pada awalnya nggak ada initial condition. Kita bisa anggap VO fungsi 0 sama dengan 0. Nah, kalau VO fungsi 0, berarti kan 0 sama dengan 0,2 ditambah E pangkat min 5T kan jadi 1 ya. 1 dalam kurung A cos 0. Cos 0 kan 1. Berarti A ditambah B sin 0. Sin 0 kan 0. Jadi kita di sini langsung dapat A itu sama dengan min 0,2. Oke, itu buat A-nya. Nah, sedangkan yang B ini agak lebih ribet. Karena kan kita butuh satu persamaan lagi ya. Satu persamaan lagi itu datang dari mana? Datang dari turunan pertama dari VO. Jadi kita bisa ngambil persamaan ini dan kita turunin. Kita bisa ngambil satu persamaan ini lagi dan kita turunin. Jadi kita bisa dapat dVO per dt fungsi 0 juga sama dengan 0. Alias 0 sama dengan d per dt dalam kurung 0,2 plus E pangkat min 5T A cos akar 55T. Tadi A-nya udah tahu ya. Tambah B sin akar 55T. Nah, ini jadi berapa? 0,2 hilang. Plus, nah ini jadi apa? Min 5 T min 5 E pangkat min T. Nah, ini kan jadi sin ya. Jadi A sin sesuatu kan. Ditambah min 5
E pangkat min T, B sin sesuatu kan? Sin, jadi cos dong ini. Jadi cos dan ini tuh negatif. Negatif. Nah, kita kan pengen masukin T sama dengan 0 kan? Berarti yang sin langsung hilang. Yang kiri tuh langsung hilang, makanya tadi gue nggak sebut. Dan cos langsung berubah jadi 1. Ini juga berubah jadi 1. Jadi kita dapat di sini 0 sama dengan 5. 0 itu sama dengan, sebentar ya. Bentar. 0 ini sama dengan 5B. Dapat B sama dengan 0. Up. Oh, sebentar. Oh, sorry banget. Gue agak salah. Ini kan sesuatu dikali sesuatu ya. Harusnya kan kita pakai chain rule ya. Iya, ya. Jadi ini agak lebih kompleks, sorry. Maaf, maaf. Gue agak nyadar. Ini kan sesuatu dikali sesuatu. Yang artinya kita kan harus pakai chain rule ya. Mungkin di sini gue agak spare detailsnya aja. Karena ini soal apa secara aljabar agak annoying emang. Kalau kalian pakai chain rule di sini, nanti ini bakal dapat nanti, kalau nggak salah, B itu sama dengan, bakal dapat nanti, sorry gue agak nge-skip soalnya ini soalnya agak panjang. Ini masih nomor 1 dari soal yang elektro, masih ada 4 soal lagi. Ini dapat 5A sama dengan plus akar 55B sama dengan 0. Jadi kita dapat B sama dengan 5. Sorry 5A akar 55 dapatnya tuh B sama dengan min seper akar 55. Dapat segitu konstantanya. Jadi kalau kita masukin jawaban akhir, complete response-nya itu nanti bakal dapat 0,2 PO fungsi T sama dengan 0,2 dikurang 0,2 E pangkat min 5T cos akar 55T dikurang seper akar 55 E pangkat min 5T sin akar 55T dengan syarat T itu lebih besar dari 0. Oke, itu buat nomor 1 dari soal elektro ya. Mungkin kalau sorry gue agak nge-skip tadi soalnya ini soal panjang emang ya. Oke, kita mungkin lanjut ke soal 2. Nah, di soal 2 kita dikasih rangkaian di mana di sini belum ke tulis ya, di mana VS sama dengan 40 sin 2000 T. Nah, dan kita pengen pertama tuh ubah ke fasor. B itu kita diminta impedansi total, Z total. Dan C itu tuh IT sebagai arus total yang mengalir pada rangkaian. Berarti di sini ya, kita bisa anggap di sini. Nah, pertama kita kan pengen ubah ke fasor ya. Mungkin sama kayak yang tadi gue udah jelasin, sempat di soal yang sebelumnya. Kita tinggal hitung ZR kan nggak berubah. Dan kebetulan di sini nilainya sama semua ya. Di sini kan nilainya sama semua ya. Jadi ZR sama dengan 1 ohm. ZC sama dengan seper J omega. Dan di sini kita bisa lihat omega 2000 kan. 0,5 mikro. Kalau kalian hitung, ini dapatnya tuh min J1. Dan terakhir ZL sama dengan J omega L sama dengan J dikali, tadi itu 0,5 mili dikali 2000 juga. Dapatnya juga 1. J1 ohm. Yang artinya kita bisa gambar ulang rangkaian ini. Copy paste aja, ini agak panjang. Kita bisa gambar ulang rangkaian ini. Tapi dengan fasor.
Nah, di sini tuh jadi 40 sudut 90. Ini jadi 1. Ini min J1. Ini J1. Ini min J1. Ini min J1 dan di sini tuh J1. Nah, ini rangkaian ekuivalen dalam pasar. Ini kenapa 40 min 90? Sama kayak yang tadi, ini sin kita bakal ubah jadi cos. Jadi 40 sin sama dengan 40 cos plus 90 derajat. Jadi ini cos 40 sudut 90. Nah, terus kan kita minta dicari impedansi total ya. Artinya paling gampangnya sebenarnya kita mulai aja ngejelasin rangkaian ini. Mungkin rangkaian ini agak kompleks tapi jadi agak panjang nyederhanainnya. Oke, kita mulai dari yang paling gampang dulu. Kita kan bisa lihat ya, kalau yang di atas ini kan paralel ya. Ini dua komponen ini sama dua komponen ini kan paralel. Jadi kita bisa hitung Z ekivalennya. Jadi Z ekivalennya sama dengan 1 plus J diparalelin sama 1 min J. Nah, ini kalau kalian hitung berapa, mungkin pakai kalkulator cepat, ini tuh dapatnya ZX sama dengan 1 ohm. Jadi lumayan bagus ya. Oke, kita lanjut. Kita gambar lagi. Sekarang kan rangkaiannya jadi gini kan. 1 min 1 min J1, sorry maksudnya. Ini J1. Nah, di sini berubah jadi 1 ohm. Ini min J1. Ini tuh J1. Dan di sini 1. Dan kita pengen hitung hambatan di antara dua terminal ini. Nah, ini konfigurasi yang sebenarnya lumayan rese, karena ini tuh nggak bisa diselesaikan pakai seri paralel. Kita perlu di sini namanya star delta conversion. Sorry, ini bukan star. Delta star conversion atau delta Y conversion. Di salah satu, kedua sih, di kedua dari yang di sini. Nah, delta Y conversion itu kayak gimana? Gampangnya gini, kalau kita punya kita punya rangkaian dalam bentuk delta tuh kayak gini, bentuknya kayak segitiga gitu. Kayak gini bentuknya. Kita bisa selalu ubah ini jadi bentuk ekivalennya, tapi sekarang dalam bentuk Y. Bentuk Y tulisannya. Kayak bentuk Y. Dan persamaannya, kita kan punya rangkaian dalam bentuk delta kan. Kalau kalian lihat kedua rangkaian ini sebenarnya sama kan, cuman yang satu dibentuknya segitiga, sedangkan yang satu node-nya ini kan kepisah ya. Kalau ini digabung bentuknya segitiga juga. Nah, kita pengen ubah dari delta ke Y. Jadi kalau misalnya ini RA, ini RB, ini RC, dan misalnya ini R1, ini R2, ini R3, kita tuh bakal bisa dapat kalau R1 sama dengan RB RC per RA plus RB plus RC, alias per R total. R2 berarti sama dengan RA RC plus persama R3. Nah, ini sama dengan RA RB per ya sama. Kalau dilihat R1 kan nyentuhnya yang nggak disentuh. Jadi ini RB RC. Mungkin rumusnya agak rese ya sebenarnya ya. Oke. Habis itu kita bisa langsung ngelakuin penyederhanaan dari rangkaian ini dari bentuk delta jadi bentuk Y. Oke. Ini kan bentuk delta kita kan. Kita bisa lihat di sini tuh kan kayak segitiga kan, ada 3 node kan. Dan node yang panjang ini artinya kita bisa gambar ekivalen ekivalen Y-nya kayak gini. 1 2 3. Sama di sini juga. 1 2 3. Oke.
Kita mungkin label ya, biar gak bingung. Ini tuh Z1, ini Z2, ini Z3, ini Z4, ini Z5, ini Z6. Dan kita bisa mulai ngitung. Z1. Z1 berarti Z1 nyentuh yang mana? Z1 itu kan nyentuh ini sama ini kan. Berarti tinggal kita lakukan perkalian 1 dikali min J dibagi 1 plus J min J. Ini kan berarti hilang kan, berarti sama dengan min J. Lanjutin, Z2. Z2 itu kan nyentuh min J sama J kan. Berarti J dikali min J. Dibagi 1 lagi, karena kan sama ya. Sama dengan 1. Dan Z3, nah ini nyentuh yang mana? Nyentuh J1 sama 1. Alias Z3 sama dengan 1 dikali J dibagi 1 sama dengan J. Ini mungkin cara ngafalinnya gitu ya. Jadi yang bawah tuh semuanya dan yang atas tuh yang nyentuhnya. Jadi Z1 di sini nyentuh 1 sama min J1 kan. Berarti itu kedua itu yang dikaliin. Nah, itu buat yang pertama. Ini buat yang kiri dan buat yang kanan itu sama, kita tinggal lakuin hal yang sama. Mungkin Z4 dulu. Z4 sama dengan min J1 dikali J1 dibagi, ini kan kalau ditotalin 1 juga. Berarti Z4 sama dengan 1 ohm. Z5 sama dengan, nah Z5 nyentuh yang mana? Z5 nyentuh 1 sama J1. Berarti 1 dikali J1. 1 dikali J dibagi 1 sama dengan J. Dan terakhir Z6, kalau kita lihat ini, Z6 min J, hasilnya min J. Oke, cepat aja ya. Nah, kita bisa gambar ulang lagi rangkaian ini. Nah, kertas gua habis, mungkin gua tambahin dulu. Oke, kita bisa gambar ulang rangkaian ini. Nah, tadi kan kita udah ubah jadi bentuk Y delta kan? Jadi dari delta ke Y, berarti semua ini hilang. Kita bisa gambar ulang rangkaiannya jadi seperti ini. J ohm. Ini ohm. Ini 1 ohm. Ini 1 ohm. Ini ohm. 1 ohm. Dan di sini connect di bawahnya. Oke, gambar rangkaiannya tuh jadi seperti ini. Nah, ini kan udah seri paralel biasa sekarang. Kita bisa ngitung sekarang ini berapa. Ini kan kalau kalian perhatiin, ini seri, dan keduanya itu paralel. Oke, kita bisa hitung berapa. Berarti yang atas, berarti kan J min J plus 1 diparalelin sama 1 plus 1. Alias 1 paralel dengan 2. Yang hasilnya tuh kalau nggak salah 2/3 ya. Nah, jadi sekarang rangkaian kita tuh jadi kayak gini. Ini min J, ini 2/3, ini J. Yang artinya Z total kita sama dengan min J plus 2/3 plus J sama dengan 2/3 ohm. Itu Z total kita. Dapat segitu hasilnya. Atau kalau didesimalin 0,667 ohm. Oke. Dan yang terakhir buat arus. Kita kan minta arus di sini kan. Artinya di sini kita ada arus I dan di sini ada bebannya 2/3 ohm. Yang artinya V sama dengan IR atau IZ. Berarti I sama dengan V per Z. Kita kan tadi diminta dalam bentuk sin cos ya. Berarti kita langsung aja V-nya tuh 40 sin ya. 40 sin 20 2000 T dibagi 2/3. Jadi kita dapat I sama dengan 60 sin 2000 T ampere. Oke, nah, itu buat nomor 2. Ini I fungsi T. Oke, itu buat nomor 2 ya. Oke.
Mungkin kita lanjut kalau gitu ke nomor selanjutnya. Nah, ini mungkin nomor selanjutnya ini Teflon Norton tapi versi yang kompleks. Karena pertama dia tuh dalam bentuk fasor dan di Teflon Nortonnya tuh ada sumber dependent. Yang artinya kita nggak boleh nyari RTH, ZTH-nya pakai cara yang biasa di mana sumbernya dimatiin. Karena sumber dimatiin itu hanya berlaku buat sumber independen. Jadi sumber dependennya tuh nggak boleh matiin. Nah, caranya gimana kalau gitu? Ada cara yang lebih gampang, yaitu pertama kita nyari ISC dan kita nyari VOC. Ini kan Thevenin kan, kayak Thevenin biasa, sedangkan ini Norton. Dan kita punya hubungan antara keduanya, yaitu Z sama dengan VOC bar ISC. Ini Z apapun, alias ZTH. Sama juga kayak Z Norton. Nah, ini cara yang lebih direct buat ngeperoleh nilai impedansi kalau misalnya dia tuh ada sumber dependent. Nah, kalau gitu kita langsung kerjanya kayak biasa, di mana ada sumber dependent biasa. Pertama kita nyari ZTH dulu. ZTH, VOC dulu. VOC berarti kita bikin dia open circuit. Open circuit. Oke, sebentar ya. Ini 12/0. Ini 1 ohm. Ini J 1 ohm. Di sini plus min VO buat itunya. Di sini min J1. Dan di sini ada sumber arus ya. Sumber arus 2 VO. Dan di sini open. Plus min VOC. Oke. Pertama mungkin kita KCL dulu ya di sini. Kita anggaplah di sini tuh V berapa? Kita anggap ini sini V0 deh. Kita anggap di sini V0. Jadi kita KCL di not di not 0. Jadi kita dapat sigma I sama dengan 0 alias min I1 min I2 sama dengan I0. Sorry, gue lupa tuh sininya. Ini I1. Anggaplah gue pengen ini arahnya I2 ke sini. Karena kan sumber arusnya arahnya ke sini. I2 dan ini tuh I0. Oke, gitu. Nah, kita perhatiin kalau misalnya arus I2 di sini merupakan harus dari sumber kan. Berarti kita dapat di sini itu I2 sama dengan 2VO. V0. Alias kita bisa tulis orang I0 sama dengan I1 plus I2 menjadi I0 sama dengan I1 plus 2 VO. Kita V0. Oke. Nah, setelah itu sama kayak step analisis node yang biasa, kita bisa mulai tinjau tiap komponen. Pertama, mulai dari resistor 1 ohm. Kita kan di resistor 1 ohm kita bisa lihat di sini tuh 12 volt dan di sini tuh VO. Berarti kita bisa tulis 12/0 dikurang VO sama dengan I1 dikali 1. Alias I1 sama dengan 12 dikurang VO. Oke, kita buat satu persamaan. Dan kita bisa lakuin buat yang lainnya. Nah, kita lihat di kapasitor sekarang. Kalau di kapasitor, atasnya VO, induktor, atasnya VO, bawahnya 0. Artinya kita bisa dapat VO dikurang 0 sama dengan I0 dikali J1. Alias, kita dapat I0 sama dengan min J V0. Oke, kita udah dapat cukup persamaan, yang artinya kita bisa substitusi ini dan ini ke dalam sini. Nanti kita bisa dapat persamaan dalam V0. Jadi kita substitusi. Nah, kita dapat di sini adalah min J V0 sama dengan min J V0 sama dengan 12 min V0 ditambah 2 V0. Kalau kita rapihin ini, nanti dapatnya V0 dalam kurung 1 min J sama dengan 12 yang artinya min 12, sorry. Sama dengan min 12. Gue kali negatif lagi.
Kita dapat V0 sama dengan, kalau kalian pakai kalkulator biar aja, ini min 6J, min 6 plus J6 volt. Oke, itu dapat V0. Nah, kita kan dapat V0 kan. Sedangkan kita pengennya VOC. Tapi kan jelas-jelas kita tahu kalau misalnya kita bisa dapat dari persamaan di kapasitor ini. Nah, kita kan tahu kalau misalnya kapasitor, di sininya V0 dan di sininya VOC. Jadi kita bisa tulis, arusnya ke kiri ya. Ke kanan, ke kiri. Berarti di sini ada VOC dan di sini ada V0. Berarti kita bisa tulis VOC min V0 sama dengan min 2J I2. Sedangkan I2 kan sama dengan 2VO. Jadi kita dapat di sini VOC sama dengan 1 dikurang J2VO. Tulis dulu ini. Nah, kita tinggal masukin VO-nya berapa. Kalau kita masukin VOC sama dengan 1 min J2 min 6 plus J6. Yang kalau misalnya kita dapetin hasilnya, VOC sama dengan 6 plus J18 volt. Oke, ini dapat VOC, dan VOC ini sama dengan VTH. Oke, ini step pertama kita. Dan habis kita selesai itu, kita sekarang harus nyari yang ISC atau I short circuit. Di mana tadi bebannya kita ubah jadi open, sekarang bebannya kita ubah jadi short. Oke, kita mungkin bikin rangkaian baru. Sini plus min 12 sudut 0. 1 ohm J1 plus min VO min J1 2 VO. Dan di sini hasilnya tuh short. Dan arus yang kita pengen di sini. Nah, ini kan kita bisa anggap ini ground kan. Berarti kan di sini V sama dengan 0. Kita bisa definisin arus lagi, mungkin sama kayak tadi I1, ini bawah I0. Nah, sekarang gara-gara sumbernya kebalik, gue pengen di sini I2-nya ke kanan. Dan ini ISC kita, I short circuit kita. Kita bisa analisis lagi KCL, di sini 0, gue anggapnya. Di I, sigma I sama dengan 0. Kita di sini dapat I2 plus I0 sama dengan I1. Dan kita bisa lakuin hal yang sama kayak tadi. Di resistor 1 ohm kita kan dapat hal yang sama ya. Kita kan dapat I1 sama dengan 12 min VO, sama kayak tadi. Dan kita juga bisa lakuin hal yang sama di induktor. Di mana kita dapat sama kayak tadi lagi, I0 sama dengan min J V0. Nah, sekarang kita bisa tinjau pada kapasitor juga. Di mana kapasitor sekarang agak beda, karena kan di sini V-nya sama dengan 0. Berarti di sini V0 dan di sini V sama dengan 0. Kita bisa dapat di sini itu V0 min 0 sama dengan I2 dikali min J1, alias kita dapat I2 sama dengan J V0. Oke, kita bisa dapat I1, I2 sama I0. Kita bisa masukin balik ke dalam sini. Jadi kan tadi I2 plus I0 sama dengan I1 kan. Berarti dapat J V0 dikurang J V0 sama dengan 12 dikurang V0. Alias kita dapat V0 sama dengan 12 volt. Oke, kita dapat V0-nya. Artinya kita sekarang tinggal nyari arus di sini berapa. Nah, pertama kita kan bisa KCL di sini ya. Kita KCL di situ. Kita KCL di node SC-nya. Kita dapat apa? Kita dapat I short circuit sama dengan I2 ditambah 2 V0. Kalau kita lihat kan. Di sini kan I2, di sini 2 V0, dan di sini ISC kan. Nah, tadi kita kan udah dapat V0 kan. Tapi
kita juga udah dapat I2 berapa? I2 sama dengan J phenol. Berarti tadi fenolnya adalah 12. Berarti J12 ditambah 24 alias kita dapat ISC sama dengan 24 ditambah J12 ampere. Oke, ini tuh ISC kita. Kalau kita dapat ISC, artinya kita tinggal ngitung ZTH sama dengan VOC dikurang ISC, dibagi ISC. Tadi VOC-nya kita dapat 6 plus J18. Dan di bawah kita dapat 24 plus J12. Kalau kita langsung pakai kalkulator, dapat ini 0,5 plus J0,5 ohm. Dan ini buat ZTH kita. Oke, setelah itu kita pengen nilai beban agar daya transfer maksimum. Ini agak beda sama yang biasa. Ini tuh di mana Z load bukan sama dengan ZTH, tapi sama dengan ZTH conjugate. Conjugate maksudnya apa? Kalau misalnya di sini ada yang imajiner dikali negatif. Jadi 0,5 min J 0,5 ohm dikali negatif. Oke, ini buat daya beban maksimum. Dan nilai daya disipasi yang menggunakan rumus daya rata-rata. Rumus daya rata-rata kan berarti P sama dengan setengah I mutlak kuadrat R. R doang kan. Nah, di sini I-nya berapa? I berarti kan kita tahu dari rangkaian Thevenin Norton, di mana ini ada VTH, ZTH, dan Z load. Berarti kan I sama dengan VTH dibagi ZL ditambah ZTH kan. Dan kita tahu kalau misalnya Z load ditambah ZTH itu sama dengan 0,5 plus 0,5 plus J 0,5 ditambah 0,5 dikurang dikurang J 0,5. Berarti sini dapatnya 1 ohm kan? Nah, berarti di sini tuh 6 plus J18 dibagi 1 sama dengan 6 plus J18 ampere. Ini buat I-nya. Nah, I kan mutlak ya. Berarti kita ngambil nilai mutlaknya ini. Ini kalau kita ambil Pitagorasnya, berarti 6 kuadrat plus 18 kuadrat di akar. Ini dapatnya tuh 6 akar 10 kalau nggak salah. Nah, I-nya di sini tuh sama dengan setengah dikali 6 akar 10 kuadrat. Dan kita ambil R-nya aja. R-nya kan 0,5. Kalau kok isi P. Dan kalau dihitung, P-nya tuh hasilnya 90 watt. Ini buat daya saat transfer maksimumnya. Oke. Itu buat nomor 3. Dan masih ada 2 nomor lagi. Dan mungkin buat asistensi kali ini, gue bakal bahas 1 nomornya lagi aja ya. Karena mungkin ini udah agak banyak yang kita bahas. Nomor terakhir menurut gue nggak terlalu susah juga. Jadi kita bahas nomor 4 aja. Nomor 4 ini tentang op-amp. Tentang op-amp, di mana dia tuh ada kapasitornya. Mungkin ini agak unik ya soalnya ya. Nah, kita kan lihat kalau misalnya inputnya dan outputnya kan dalam bentuk sesuatu ditambah sudut kan. Yang artinya tuh kita enaknya tuh analisis soal ini dalam bentuk phasor. Jadi mungkin kita mulai dulu ngubah bentuk soal ini jadi phasor. Pertama kan VS 2,5 cos 100 T kan. Kalau kita ubah phasor, berarti ini VS sama dengan 2,5 sudut 0. Kalau kita VO-nya 8 cos 1000 T ditambah 104 derajat. Nah, alias VO sama dengan 8 sudut 140 derajat. Kan sudut yang ini jadi sudut fasornya. Nah, lagi-lagi ini op-amp ideal, sama kayak yang gue jelasin tadi. V di sini sama dengan di sini, berarti di sini V sama dengan 0, dan ini I-nya juga sama dengan 0 di sini. Jadi, kita bisa mulai ngitung fasornya. Nah,
Pertama kita lihat dulu, yang ditanya di soal ini apa? Kita kan diminta R1, R2, dan R3. Kita diminta 3 buah resistor agar tegangannya sedemikian rupa yang udah dikasih tauin, yaitu Vs sama VO. Nah, artinya kita lebih bagus kalau misalnya kita misalin semua ini dalam variabel aja. Jadi, oke, kita mulai dulu. Di sini ada R1. Di sini tuh, sorry. Nah, di sini tuh ada yang paralel. Ada C sama ada R2. Di sini ada R3. Nah, ini kan agak ribet ya. Jadi mendingan kita langsung aja ngeparalelin ini. Kita anggap ini sama dengan Z ekivalen. Nah, Z ekivalen berarti kan sama dengan apa? ZC paralel sama R2 kan. Berarti ini sama dengan R2 paralel dengan seper J omega C, ya kan? Alias kalau misalnya kita rapihin, ini tuh R2 dikali seper J omega C dibagi R2 plus seper J omega C. Atau kalau atas bawah kita kali J omega C, kita bakal dapat di sini R2 dibagi 1 plus J omega C R2. Oke. Nah, kita juga bisa perhatiin kalau misalnya ini kan konfigurasi non-inverting, inverting kan, di mana kita dapat VO sama dengan R feedback dibagi R input dikali VI, di mana ini tuh Z feedbacknya dan di sini Z inputnya. Ini R, ini Z. Kebetulan ini kan fasor. Nah, kita bisa langsung masukin aja sebenarnya. Kalau misalnya VO dibagi VI sama dengan Z feedback kita. Z feedback kita yaitu ini, yang R2 dibagi 1 plus J omega C R2 dan dibagi Z input. Z input adalah seper R1. Nah, jadi kita dapat persamaan yang lumayan ribet ini. Ini ada negatifnya. Nah, sekarang kan kita gimana caranya ngubah persamaan ini buat dapetin nilai-nilai yang kita butuhkan. Pertama, kita perhatiin dulu nilai VS sama VO-nya. Di sini. VS sama dengan 2,5 dan VO sama dengan 8. Dan kebetulan ini tuh VI, ini tuh VO. Kita kalau misalnya ada persamaan kayak gini kan kita tahu ya, kalau bilangan kompleks A plus BI itu bisa dinyatakan dalam R sudut theta. Alias kita ini tuh dua hal yang terpisah dan kita bisa analisis secara terpisah gitu. Nah, pertama kita tuh bisa analisis magnitudenya dan kita bisa analisis phase-nya. Nah, buat magnitud dulu gimana? Nah, magnitud berarti kan yang nilai besarnya di sini. Dan kalau VO per VI sama dengan 2,5 sudut 0 dibagi 8 sudut 104. Kebalik ya, sorry. Yang atas yang VO. 8 sudut 104 dibagi 2,5 sudut 0. Nah, kita bisa mutlakin ini. Dan melalui sifat mutlak A per B sama dengan mutlak A per mutlak B. Ini tuh beneran langsung VO per VI sama dengan 8 dibagi 2,5 alias 3,2. Oke, kita bisa lakuin yang sama buat hal yang ini. Jadi mutlak VO per VI sama dengan, nah karena bisa dipisah mutlaknya, jadi ini mutlak min R2 dibagi mutlak R1 dalam kurung 1 plus J omega C R2 mutlak. Dan kita
bisa nyari ini nilainya berapa. Mutlak tuh yang atas dulu deh. Mutlak R2 sama dengan R2. Ini kan cukup sederhana ya. Sedangkan yang bawah tuh kayak gimana? Yang bawah kan kita punya R1 ditambah J omega C R1 R2. Alias kalau mutlak kan gini ya. Bayangin A plus BI. Ini kan hasilnya bakal akar A kuadrat plus B kuadrat. Ini semacam Pitagoras. Mirip kayak Pitagoras lah ya. Jadi kita dapat akar R1 kuadrat ditambah J-nya nggak ada, sorry. Omega C R1 R2 kuadrat. Oke. Berarti di sini 3,2 sama dengan R2 dibagi 1 panjang ini. Itu persamaan pertama kita. Sebentar. Oke, kita mungkin keep dulu persamaan tersebut ya, karena kan kita butuh 2 persamaan. Nah, sekarang kita bisa ke yang phase. Ya, karena yang phase itu tuh sifatnya agak beda. Nah, buat yang phase sendiri, kita tuh tahu kalau misalnya kita ada bentuk A sudut theta 1 dibagi B sudut theta 2. Itu tuh phase-nya, atau sebutnya arc ya, atau argumen. Biasanya notasinya kayak gitu. Sama dengan theta 1 dikurang theta 2. Jadi sudutnya tuh tinggal kita kurangin. Yang atas dikurang yang bawah. Artinya, di sini kita bisa tahu kalau misalnya argumennya dari 8 sudut 140 dibagi 2,5 sudut 0 sama dengan 104 derajat. Oke, itu sudutnya segitu. Nah, dan kita juga tahu kalau misalnya argumen dari A plus BI sama dengan arctan dari B per A, alias yang imajiner dibagi yang real. Nah, ini gimana caranya? Kalau gitu, kita tinggal lakuin hal yang sama ke persamaan atas yang panjang ini. Yang panjang ini. Nah, kita pengen ngambil argumen dari seluruh ini. Dan dapatnya berapa? Kita bisa dapat argumen atas min R2 dikurang argumen dari yang bawah, alias R1 ditambah J omega C R1 R2. Kita tahu kalau argumen dari min 1 itu nilainya 180 derajat. Oke, berarti ini sama dengan 180 derajat. Nah, kita tinggal butuh yang ini. Nah, ini kan bentuk real dibagi bentuk imajiner kan? Berarti ini langsung aja kita tulis arctan dalam kurung yang imajiner per yang real. Berarti ini omega C R1 R2 dibagi R1. Jadi dikurang arctan omega C R2. Dan kita tahu ini hasilnya sama dengan 104 derajat. Nah, berarti kan kita tahu kalau misalnya arctan, ini ada omega ya. Omega C R2 sama dengan 76 derajat. Nah, di sini kan omega kita udah tahu kan. Omega diketahui kan. Dan C juga kita ketahui. Di mana omega sama dengan, kalau nggak salah tadi itu omega berapa? Omeganya itu 1000. Dan C-nya itu sama dengan 0,2 microfarad. Alias, kita bisa dapat R2 sama dengan tan 76 dibagi omega C. Yang kita dapat tuh tinggal dimasukin aja ke kalkulator, dapatnya kurang lebih 20050 ohm. Ini buat R2, dapat salah satu.
Nah, karena kita udah dapat R2, kita bisa masukin R2 ke persamaan yang atas. Persamaan yang atas buat dapetin R1. Jadi kita kerjanya kebalik tadi ya. Ini lebih gampang ternyata. Nah, ini tinggal kalian masukin aja sebenarnya. Mungkin agak straightforward kalau misalnya kita udah dapat semua nilai tersebut. Sini aja deh. Kita udah dapat semua nilai tersebut dengan omega C sama R1 sekian. Berarti kita bisa banget buat dapetin R1-nya. Caranya tinggal kita masukin semua ini. Kalau misalnya kita ini 3,2 kuadrat dikali dalam kurung R1 kuadrat ditambah omega C R1 R2 di 1000 dikali 0,2 mikro dikali 20.050 R1 kuadrat, nanti dapat angka kan sama dengan R2 kuadrat. Ini kan kelihatan ya, kalau misalnya ini R1 kuadrat dikali sesuatu, ini kan konstanta ya, berarti ini bisa digabungin nanti. Ini konstanta, kalian bisa dapat R1 nanti dapatnya tuh kurang lebih 15,161 ohm. Itu buat R1. Dan terakhir buat R3, sebenarnya R3 ini nggak bisa dicari karena R3 di sini nggak mempengaruhi VO sama VS karena V0 di sini kan bakal tetap sama mau nilai R3 beberapa pun. Bahkan dia kalau open juga bisa. Yang penting dia nggak short kan. R3 di sini bakal tetap sama. Jadi buat V3 ini R3 ini kebetulan nggak bisa dicari. Ini mungkin soalnya agak salah mungkin. Oke, kalau gitu mungkin buat asistensi rangkaian listrik kali ini gue udahin dulu. Mungkin bisa dibalikin ke Iksan tadi. Iya, kalau ada yang mau nanya boleh ya guys. Sama, mungkin last mungkin. Tunggu 10 detik deh. Kalau gitu gue langsung balikin aja. Mungkin karena udah nggak ada yang bertanya, makasih banyak ya Bang Kevin atas materi yang diberi. Diingatkan kembali untuk teman-teman bisa mengisi link absensi yang ada di kolom chat ya. Diingatkan pula teman-teman Diktat UAS Genap 2025 dan diktat dari tahun-tahun yang sebelumnya